Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel saya yang tentunya saya sering membahas hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dimana semua itu adalah berdasarkan fakta di lapangan bahwa kita itu hidup itu hampir sama persis seperti itu, walaupun memang sifat manusia itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama satu sama lain, apalagi dengan berbeda jenis laki-laki dan perempuan. Tetapi intinya bahwa kita semua punya dasar bahwa kehidupan ini ada beberapa yang harus kita miliki. Yang pertama adalah rasa tanggung jawab mungkin, yang kedua adalah jiwa sosial kemasyarakatan, yang paling utama adalah sikap kita berkeluarga. Kan itu hasil dari pengalaman, bukan dari riset para ahli, memang pengalaman saya. Ada ya jiwa-jiwa secara individu yang sikap kepemimpinan yang kayak gitu, memang itu yang paling fundamental mungkin untuk individu dikala posisi bahwa kita bisa menentukan kehidupan kita itu ke arah mana, apa mau ke arah lebih baik atau ke arah yang buruk. Nah, justru ini kita mencegahnya itu adalah ke arah yang buruk, ke arah yang tidak baik. Apa ke arah yang tidak baik itu? Ya seperti hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan kegiatan sehari-hari di masyarakat ataupun kehidupan di masyarakat itu. Kita itu berbeda dari orang lain, itu justru akan menimbulkan polemik. Jadi hal-hal itu akan menimbulkan polemik. Makanya di sini ada diatur bahwa secara hukum adat pun dari dulu, dari zaman nenek moyang kita, hukum adat mengatur hukum adat, jadi hukum agama gitu, ada hukum pemerintahan, ya banyak yang mengikat hukum itu untuk mengatur bahwa dalam kehidupan bersosial kemasyarakatan, sosial masyarakat maksud saya, ini ada aturan yang mengikat. Nah, aturan itu adalah patokan kita bahwa supaya kita tidak terjerumus ke arah yang salah. Nah, dengan ini maka dalam kehidupan kita itu penting juga kita mendalami hal itu, biar kita memahami, biar kita bisa melaksanakan ataupun kita bisa menutup akses apabila kita terjerumus ke arah yang salah. Makanya dengan ini banyak orang-orang yang memang terjerumus walaupun dia mengetahui. Karena hukum sosial kemasyarakatan ini yang mengatur itu adalah kita, yang membuat adalah kita, sehingga kita yang membuat, kita yang malah melanggar juga, terkadang seperti itu. Makanya karena ada kata-kata kalau secara umum ada aturan hukum itu untuk dilanggar, tetapi bukan itu. Sebetulnya aturan hukum itu berdasarkan dari, kalau menurut pengetahuan saya, karena adanya kejadian sehingga lahirlah hukum. Hukum itu adalah untuk mengatur, bukan untuk menghukum, gitulah intinya. Tetapi aturan hukum itu adalah untuk menentukan bahwa kita itu tidak lepas dari koridor itu, sehingga ada batasan tertentu yang memang dalam perjalanan itu. Ataupun hukum itu kan banyak, ada undang-undang, ada segala macam gitu. Aturan maksud saya, aturan-aturan itu banyak. Aturan-aturan hukumnya itu biar menjadi pondasi dasar untuk kita bekerja. Nah, sekarang dalam konteks pemerintahan pun itu penting juga, karena pemerintahan pasti banyak aturan yang mengikat. Tetapi kita cari dan kita jadikan dasar utama dulu aturan yang paling dekat, karena aturan yang paling dekat itu adalah induknya, itu adalah aturan yang umum. Karena ada sistem dibakukan oleh pemerintah kayak
undang-undang dasar, sepertinya seperti itu ya. Ini saya ngobrol biar lebih dimengerti oleh masyarakat, untuk lebih mudah kita memahami. Ada yang memang posisinya undang-undang, ada yang undang-undang dasar maksud saya tadi, ada yang undang-undang tentang masalah hukum pemerintahan, ada undang-undang banyak lagi, aturan-aturan yang memang itu kan kita menjadi pusing juga gitu kalau kita harus membaca ini, karena kehidupan di masyarakat itu jadi berbagai hal, karena banyak pemahaman ini, dan kita pun bersosialisasi dengan berbagai macam karakter, berbagai macam orang gitu, sehingga susah, kadang-kadang kita susah ini kalau jalanin pekerjaan ini gimana ya, kalau jalanin kegiatan ini gimana ya, harus memahami dulu ya. Tapi seintinya yang paling dekat, hukum yang mengatur itu yang paling dekat, itu yang paling mudah sebetulnya. Makanya kalau contoh, salah satu contoh, kita hidup di desa ataupun kelurahan, itu hukum di kelurahan itu, hukum di desa itu, ataupun hukum adatnya adalah lingkungan itu seperti apa. Baik adat itu kan banyak, kalau saya seperti adat Sunda, kalau rekan-rekan ada yang di Dayak, di Madura, itu kita jangan keluar dari adat itu, sehingga ataupun kita tidak berbenturan dengan aturan yang ada di wilayah tersebut, di daerah itu ya, kayak desa, kampung, dusun kayak gitu. Itu kan ada aturan yang memang kadang-kadang mengikat, aturan lingkungan lah intinya. Itu yang paling fundamental sebetulnya, aturan di situ. Jadi kita dikala kita pindah ke suatu daerah ataupun kita berdiam di suatu daerah, kita jangan membawa hukum-hukum yang memang kontroversial di wilayah itu. Kita harus mengikuti dulu di situ, karena kalau ada kontra gitu di situ, kontroversial di situ, maka kita akan tersisihkan. Jadi kita akan dikucilkan di masyarakat, ataupun kita kena imbas dengan apa yang dihukumkan di situ. Nah, makanya dengan ini kita harus bisa mempelajari karakter daerah. Janganlah kalau individu itu terlalu banyak gitu, kalau individu, tapi secara umum saja kita mendalami secara umum ya, seperti tadi dan hukum lingkungan itu. Karena kok apalagi kalau di kota itu setiap komplek itu sudah berbeda. Tetapi hati-hati jangan terbawa dengan situasi yang memang kurang tidak sesuai dengan aturan yang lebih luasnya gitu. Makanya karena hukum di Indonesia itu ada yang mengatur ya, hukum Indonesia, bukan hukum luar negeri, bukan hukum yang lain. Nah, tapi di situ ada hukum adat, ada hukum lingkungan yang memang kadang-kadang kita harus bersatulah di situ. Ya salah satu contoh di lingkungan, pokoknya di situ banyak orang jahat, ya jangan diam di situlah, nanti kita akan terbawa jahat, karena itu akan kontroversial juga dengan hukum pemerintah. Nah, mungkin itu hanya Tuhan dari pengalaman saya, bahwa alhamdulillah saya dari daerah ini ke daerah ini, sehingga kita bisa memahami. Itu yang paling susah, itu ada satu yang paling susah, itu kita dengan bahasa. Kalau penyatuan bahasa itu, karena di Indonesia kan untung aja di Indonesia itu ada satu bahasa, itu bahasa Indonesia, sehingga kita kemana-mana nggak sulit. Kalau kita berangkat contoh dari orang Sunda ke Jawa, ataupun orang Jawa ke Minang, atau orang Jawa ke Batak, atau orang Jawa ke Bali, itu kalau menggunakan bahasa daerahnya masing-masing itu tidak akan nyambung, makanya tidak akan bersatu. Dan adat pun itu akan berbeda. Makanya di Indonesia, di NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ditentukan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Makanya kita akan lebih mudah. Adat budaya boleh berbeda-beda, tapi Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda, tetapi kita satu tujuan.
apalagi ada yang memang posisi polemik di masyarakat, jangan sampai ada keterkaitan bahwa adat itu dikait-kaitkan dengan politis. Nah, isi justru politisnya ini akan menjadi perpecahan di situ. Makanya kita kuatkan dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan satu bahasa, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan kita memakai Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu pakai fundamental dasar yang paling utama itu, sehingga kita akan lebih mudah untuk bersosial dengan masyarakat. Nah, makanya kita kembali lagi bahwa kita itu hidup di Indonesia itu berdasarkan dan berlandaskan hukum yang ada. Yang paling mudah adalah hukum yang lebih dekat lah gitu. Ya, ini hanya sekedar saya ngobrol keadaan fakta di lapangan dengan sosial masyarakat bahwa kita hidup di masyarakat secara utuh gitu. Enggak berpikir bahwa ini karir, ini ini karena karir, ini kan terserah, itu urusan individualnya itu, tetapi jangan sampai hukum adatnya itu dihilangkan, hukum lingkungannya itu. Sekian mungkin dari bahasan dari hukum sosial dan hukum adat yang ada di lingkungan itu dari saya. Sekian dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen berikutnya.